Ini kita akan membahas mengenai Adul Ai. Yang pertama kita akan membahas dalam mempelajari tentang Adul Ai ini, kita menggunakan kitab karya Syekh Abdul Suaranya kecil, Vira. Ya. Udah jelas belum? Sudah. Nah, ulangin lagi ya. Dalam mempelajari tentang Adul Ai ini, kita menggunakan kitab karya Syekh Abdul Fattah bin Abdul Ghani Al-Qadi, yang mana di dalamnya memuat dua kitab, yaitu Al-Faidul Hisan yang berisi matan dan Nafaisul Bayan yang berisi tentang penjelasan atau syarahnya. Dalam penulisannya, Syekh Abdul Fattah bin Abdul Ghani ini memiliki dua rujukan primer, yaitu kitab Al-Bayan karya Abu Amr Ad-Dani dan kitab Nazomatuz Zohri karya Imam Asy-Syatibi serta rujukan sekunder lainnya. Nah, pengertian Adul Ai. Al-Ai dalam bahasa Arab artinya tanda atau alamat dan secara istilah adalah bagian dari Al-Qur'an yang memiliki pembuka dan potongan-potongan. Ayat juga dijadikan penanda sebagai berakhirnya suatu pembicaraan. Adul Ai adalah jumlah ayat di dalam Al-Qur'an. Jumlah ayat itu sendiri masih terjadi ikhtilaf pendapat di kalangan para ulama. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai fasilah. Yang akan dibahas dalam Adul Ai ini ada fasilah atau tariqul lati ta'rifu biha wa faidatu ma'rifatiha. Yang pertama itu ada fasilah. Al-fasilah ini adalah akhir kalimat dalam ayat. Contohnya kayak ahad, basiron, nasta'in, al-alamin, dan lain-lain sebagainya. Dan kata fasilah ini merupakan muradif atau sinonim dengan kata ra'sul ayah atau akhir atau ujung ayat. Selanjutnya cara mengetahui akhir ayat. Terdapat 4 cara untuk mengetahui akhir ayat. Yang pertama ini persamaan ayat dengan kata sebelumnya atau dengan kata setelahnya, baik dari aspek panjang maupun pendek. Contohnya kayak ya kalau misalnya berakhiran sukun, semuanya sukun, berakhiran matiwat, semuanya matiwat, dan lain-lain. Yang kedua itu seirama, contohnya kayak surat Al-Fil ya. Yang ketiga kesepakatan para ulama dalam hitungan ayat-ayat Al-Quran. Jadi ini udah ketetapan para ulama. Yang keempat, selesainya suatu pembahasan cerita. Kan kalau di Quran juga suka membahas cerita-cerita kayak gitu. Cuman cara mengetahui ini udah istilahnya kayak udah nggak berlaku, soalnya kan sekarang dalam mushaf-mushaf itu juga udah ditandain kan akhir ayatnya, ayat pertama, ayat kedua, dan seterusnya. Gitu. Selanjutnya urgensi mengetahui Adul Ai yang akan disampaikan oleh Kakak Opi. Silakan. Selanjutnya urgensi mengetahui Adul Ai. Berhubungan dengan kesahan sholat, ulama fikih berkata barang siapa yang tidak hafal Al-Fatihah, maka dia harus mendatangkan pengganti Al-Fatihah 7 ayat. Kalau tidak tahu tentang akhir ayat, maka itu tidak mungkin bisa membuat sah sholat. Pengganti Al-Fatihah di sini hanya sebagai perumpamaan saja. Dibutuhkan untuk mendapatkan pahala yang sudah dijanjikan atas membaca beberapa bilangan yang sudah ditentukan dalam ayat-ayat Al-Quran ketika sholat. Ketika terdapat redaksi atau sabda Nabi yang menyebutkan atau merekomendasikan untuk membaca ayat dalam keadaan tertentu, misalnya ketika ingin tidur, yaitu disuruh untuk membaca ayat ini dan itu. Dan lagi-lagi kita dapat mengetahuinya yaitu dengan mempelajari ilmu Adul Ai ini. Lalu terkait dengan sholat, setelah kita membaca surat Al-Fatihah, menurut mazhab Syafi'i, bahwa disunahkan membaca surat setelah Al-Fatihah. Dikatakan bahwa kesunahan itu didapat ketika membaca 3 ayat yang pendek. Merupakan salah satu rukun khutbah, yaitu bahwa khotib harus membacakan 1 ayat secara utuh. Salah satu tradisi atau kebiasaan Nabi yaitu waqaf pada akhir ayat. Berkaitan dengan qiraat, pada bab imalah, sebagian imam qiraat mewajibkan imalah pada akhir ayat. Khusus terdapat pada surat Toha, An-Najm, Al-A'la, Asy-Syams, dan lain-lain. Selanjutnya tentang Adul Ai, ikhtilaf tentang Adul Ai yang akan disampaikan oleh Anissa. Ulama adat ada 7 yang masyhur, yaitu Madani awal, Madani akhir, Al-Makki, Al-Basri, Ad-Dimashqi, Al-Humsi, dan Al-Kufi. Yang pertama ada Madani awal.
diriwayatkan oleh Imam Nafi'. Madani awal meriwayatkan bahwa jumlah ayat Al-Quran menurut riwayat pertama yaitu 6.217 ayat, dan menurut riwayat kedua Basroh yaitu 6.214 ayat. Kemudian yang kedua ada Madani akhir, diriwayatkan oleh Ibnu Jamas, perawi Imam Qiraat 10 dari Abu Ja'far. Menurut Madani akhir, jumlah ayat dalam Al-Quran yaitu 6.214 ayat. Kemudian ada Al-Makki, diriwayatkan oleh Imam Ad-Dani yang bersanad kepada Ibnu Katsir, jumlah ayat yaitu 6.210 ayat. Selanjutnya yang keempat ada Al-Basri, diriwayatkan oleh Atha bin Yasari dan Asim Al-Juhdum, jumlah ayat yaitu 6.204 ayat. Kemudian yang kelima ada Ad-Dimashqi, diriwayatkan oleh Yahya Az-Zamari dari Abdullah bin Amir, yaitu 6.227 ayat atau 6.226 ayat. Yang keenam ada Al-Humsi. Menurut Syarih bin Yazid, Al-Humsi adalah 6.232 ayat. Yang terakhir ada Al-Kufi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Hamzah dan Sufyan dari Ali bin Abi Thalib, yaitu 6.236 ayat. Jadi yang kita pakai sekarang itu yaitu riwayatnya Al-Kufi, 6.236 ayat gitu. Sekian presentasi kami, dibuka sesi tanya jawab dan silakan yang ingin menambahkan. Ya, baik. Terima kasih presentasinya. Kalau belum ada yang bertanya, kita langsung saja kita ini ya. Sebenarnya tadi sudah semua yang isinya di dalam kitab itu sudah diwakili tadi ya, sudah disampaikan. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita perdalam atau nanti ada yang perlu diluruskan. Nanti kita lihat lagi sambil langsung baca kitabnya saja ya. Oke. Nah, ini ya teman-teman kitabnya yang sudah pernah saya share ya. Al-Faraidul Hisan fi Addi'ayil Quran. Nah, ini bentuknya nazom. Nah, kemudian ya karya Syekh Abdul Fattah bin Abdul Ghani Al-Qadhi. Dan kemudian disyarahkan sendiri oleh beliau juga dengan nama Mafaisul Bayan. Gitu. Oke. Nah ini kalau ini Al-Faraidul Hisannya ini kan untuk ngafalinya ini ya, tapi kalau untuk belajar, nah kita langsung ke Mafaisul Bayan. Oke. Nah, ya. Kita dapat kesukahan dari kitab ini. Kan ya krek-krek ini sana ini. Tuh, ya, udah ya. Nah, mari kita membaca suratul Fatihah yang kita hadiahkan kepada mu'alif Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi. Kemudian untuk guru-guru kita semuanya, untuk kedua orang tua kita dan sahabat kita semua dan umat Islam seluruhnya. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah wa ilham nabi syai'un lana wa al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin hadil khalqi ila tariqil haqq wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in
Amma ba'du fayaqulul abdul fakir ila lutfi rabbihil ghani Abdul Fattah bin Abdul Ghani Al-Qadhi Laqoban, ya. Beliau itu juluki Al-Qadhi Asy-Syafi'i madhaban, yang bermadhab Syafi'i, Al-Azhari tarbiyatan, ya, lulusan Al-Azhar. An-Naqsyabandi torikotan, toriknya Naqsyabandi, torikohnya Ad-Damanhuri baladan, ya, aslinya Ad-Damanhur. Nah, beliau katakan bahwa kitab ini adalah syarah yang ringkas dari nadoman yang di depan, ya. Ya, nadoman tentang ilmu fasilah, fi ilmil fawasil, ilmu fasilah. Ya, fasilah tadi saya jelaskan, ya, nanti dijelaskan lagi, atau ilmu tentang akhir ayat yang diberi nama Al-Faraidul Hisan fi Addi Ayil Quran, ya. Nah, beliau di sana saya sudah membuat ila adubatil lafzi, saya sudah di dalamnya saya gunakan kata-kata yang familiar kira-kira gitu, ya. Wasuhulatil ibarah dan kalimat yang mudah. Sebentar. Kalimat yang mudah, wasulasa wasalasatit tarkibi, dan rangkaian yang baik, gitulah, ya. Wallaha, hanya kepada Allah, as'alu, saya memohon agar Allah menjauhkan saya dari salah kata, asrotil lisan, ya, wazalatil qidam, dan salah langkah. Nah, dan semoga Allah memberikan saya keikhlasan fima qasadtuhu min taqribi hadzal ilmi, dalam menuntaskan niat saya min taqribi hadzal ilmi, mensosialisasikan gitu mungkin, ya, mendekatkan ilmu ini dengan umat, ya, wa taisiri, dan memudahkannya bagi para pelajar. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakil, ya. Turun deh sama kakak dulu, sama bapak. Main-main, buka jendelanya. Enggak ada. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Qultu, ya, Ahmadu Rabbi wa usolli sarmada ala rasulillahi misbahil huda. Ini kalimat pertamanya beliau, ya. Jadi seperti biasa dimulai dengan hamdalah dan sholawat. Saya tidak akan baca semuanya. Langsung saja. Jadi keistimewaannya kitab ini biasanya kalau bagian depan ini menggunakan penjelasan tentang makna lafaz, mufradat gitu. Lalu kemudian penjelasan beliau dalam bentuk narasi gitu, ya. Nah, saya mulai nazam ini dengan memuji kepada Allah ta'asian, ya, karena berkiblat, ya, mencontoh dengan Al-Qur'an Al-Karim, di mana permulaan surahnya dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kedua saya membaca sholawat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena keutamaannya sangat besar dan pahalanya banyak. Bagaimana telah disebutkan di dalam hadis ini, hadis saya. Apa sayang? Ikut. Oh, mana pintunya lepas. Buka dua-duanya. Oke, di sini ada hadis-hadisnya. Sudah. Nah, kita langsung ke sini.
Wahaka hulfa ulama'il adad fil ayi manduman alal mu'tamad samaitu al-faraid al-hisana arju bil qabula wal ihsana. Oke, ini langsung ke sini Mbak, wal makna. Nah, jadi berikut ini perhatikan tentang nama-nama ini ya. Oh, sebentar. Mbak. Ini baru bangun jadi nggak bisa ditinggal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wahai para pelajar yang al-mukhtalafihi, ya, ketahuilah ini bahwa yang diperselisihkan ya di kalangan ulama. Nah, ini berikut ini saya jelaskan lafaz-lafaz yang jumlah ayat Al-Qur'an ya yang diperselisihkan oleh para ulama juga fasilahnya. Nah, dalam bentuk nadhom supaya mudah untuk dihafalkan. Oke. Teriring doa tadi ya. Nah, semoga amal saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu doanya beliau. Dan dinamakan dengan al-faraid al-hisan. Ya, apa sih faraidul hisan itu? Al-farid itu permata ya. Ya, tasbihan. Jadi tafaul ya dengan mutiara yang indah. Nah, teriring doa semoga ini menjadi amal yang diterima di sisi Allah Ta'ala, dan saya berharap Allah selalu melimpahkan kebaikan kepada saya di dunia dan di akhirat, karena di sini saya berkhidmah ya terhadap Al-Quran, satu sisi dari Al-Quran, yaitu yang saya lakukan di sini adalah menjelaskan tempat-tempat atau titik-titik di dalam Al-Quran yang menjadi perbedaan di kalangan ulama, apakah lafaz tersebut dihitung sebagai ayat atau tidak. Nah, wahya nahiyatun hammah, ini adalah bagian yang penting dan mempunyai banyak manfaat. Ya, sataqifu 'alaiha qoriban insyaallah taala ya. Ya, yang akan dapat kita temui ya dalam waktu dekat ya berikut ini gitu ya. Nah, di sini beliau rujukannya tadi kurang lengkap, mungkin kelewat tuh tipe ngetiknya ya. Jadi judul kitabnya itu Al-Faraidul Hisan, ada roknya ya. Lalu syarahnya adalah Nafaisul Bayan. Nah, referensi utamanya adalah kitabnya Abu Amr Ad-Dani yang berjudul Al-Bayan, dan juga Imam Asy-Syatibi yang berjudul Nadhimatuz Zuhri. Ya, Nadhimatuz Zuhri. Ya, tokohnya ya itu lagi karena ini adalah ilmu Al-Qur'an ya. Nah, berkaitan erat dengan qiraat. Makanya ini satu paket kalau belajar ilmu qiraat, lalu dibarengi dengan rosemnya, lalu dobetnya, kemudian penghitungan ayatnya. Nah, ini kira-kira itu kalau kita bayangkan itu adalah ilmu untuk menyusun sebuah mushaf, kira-kira begitu ya. Belum ke penafsiran ya, belum. Ini masih dari satu aspek saja. Nah, dua kitab ini tadi sudah ya menjadi referensi utama, kecuali untuk hitungan Al-Himsi. Nah, itu diambil dari kitab Tahqiqul Bayan, karya Syekh Muhammad Al-Mutawalli, dan Ithafu Fudhala'il Bashar karya Al-Ustadz Syekh Al-Banna. Kemudian satu lagi adalah Lataiful Isyarat lil Kustullani.
Nah, ini. Karena nanti ada berdasarkan daerah ya. Nah, al-himsi di sini. Kalau di al-bayan dan nadhimatus zuhur itu tidak ada al-himsi. Oke, sebelum masuk pada materi adul ai, materi fasilah yang menjadi perbedaan para ulama, maka ada baiknya kita mulai dengan apa itu yang dimaksud dengan fasilah dan bagaimana cara mengetahuinya serta apa manfaatnya. Ya ini apa namanya ya, mabadi asyroh. Ya, kita mengenal dulu apa itu ilmu adat adul ai itu apa sih. Nah, baik sebelumnya disebutkan dulu, nanti akan disebutkan juga ulama ulamaul adat ya. Para ulama adul ai itu siapa saja. Nah, fanaqulu yang pertama al-fasilah. Fasilah sudah jelaskan tadi. Hiya akhiru kalimatin ya, yaitu kata terakhir di dalam ayat seperti al-alamin, nasta'in, ma'ab, basiro. Jangan keliru basiro ya, basiro, ahad. Nah, atau boleh dikatakan fasilah itu sinonim dengan ra'sul ayah, ya, ujung ayat ya. Kalau kita dengar kata ra'sul ay, ru'usul ay atau fasilah, fawasil ya, berarti itu maksudnya akhir ayat gitu ya. Cara mengetahuinya bagaimana? Turuku ma'rifatil fawasili hiya arba'atun, ada 4. Yang pertama, musawatul ayah lima qablaha wa ma ba'daha tulan wa qasron. Jadi dilihat dari kesamaan panjang dan pendeknya ya. Nah, dengan ayat sebelum dan sesudahnya itu ya. Atsaniyah musyakalatul fasilah li ghairiha mimma huwa ma'aha fi surati fil harfil akhiri minha au fi ma qablahu. Kesamaan bentuk huruf terakhir ya di dalam surah itu. Oh, karena dia dal semua gitu ya, huruf terakhir di situ atau fi ma qablahu atau di yang sebelumnya atau huruf sebelumnya. Nah, nanti pokoknya kemiripan ya, kemiripan bentuknya itu ya. Yang ketiga, al-ittifaqu ala addi nadhairiha fil Qur'anil Karim. Jadi adanya kesamaan, kalau lafadz ini biasanya di tempat lain itu menjadi akhir ayat gitu ya. Nah, itu maksudnya yang nomor 3. Kemudian yang keempat adalah pertimbangan inqita'ul kalami indaha. Sudah menjadi kesempurnaan kalimat itu ya. Nah, artinya sudah titik gitu kalau bahasa kita. Ya. Jadi kalimatnya sudah bisa difahami pada kata tersebut, kalimatnya kemudian menjadi bisa difahami gitu ya, sudah sempurna, sudah kalam kalau di bab nahwu itu. Faedahnya apa? Fawaidu ma'rifatil fawasil. Ya, lima'rifatiha fawaidun jalilah, banyak manfaatnya. Wa fima yali ahammuha. Berikut ini yang paling penting. Oke, yang pertama tadi sudah jelaskan ya. Yuhtaju lima'rifatil fawasili lisihati sholat. Jadi supaya sholatnya sah. Itu ya. Ini tadi yang dimaksud kata para ulama. Kalau orang itu tidak hafal surah Al-Fatihah, ya baru masuk Islam mungkin. Misalnya kalau kita ini ya insya Allah sudah hafal ya. Tinggal nanti jangan sampai ketukar hamzah sama ain, hak dengan hak, karena nanti nggak sah sholatnya gitu ya. Kalau dengungnya, nah itu kan lahan khofi itu masih dimaafkan. Tapi kalau harokatnya salah, kemudian hurufnya menjadi berubah, allazina menjadi allazina, nah itu ya kecuali kalau ma'dzur sekali tidak bisa, ya lain lagi cerita. Tapi kalau masih bisa, nah belajar, nah diupayakan ya bagaimana itu ya. Jadi kalau tidak hafal surah Al-Fatihah itu bisa diganti dengan 7 ayat selain surat Al-Fatihah gitu Mbak. Nah kalau untuk tahu dia sudah 7 ayat atau belum, ya mesti dari ilmu adul ai ini, dari ilmu fasilah ini gitu.
Nah, jadi kalau nggak ngerti ya nanti nggak tahu dia sholatnya sah apa enggak kan itu. Yang kedua ya untuk agar mendapatkan pahala yang dijanjikan ya ketika membaca bilangan tertentu dalam sholat, misalnya ada anjuran membaca sekian ayat dari surah A misalnya ya. Nah, maka itu menentukan jumlah sekian ayat itu ya menggunakan ilmu fasilah. Yang ketiga, menjadi perantara, menjadi pengantar agar sama ini ya, yuhtaju ilaiha, ya menjadi sebab diperolehnya pahala belajar jumlah ala ta'allumi adadin maksusin min ayat au qiraatihi inda naumi masalan ya, menjadi sebab diperolehnya pahala mengamalkan ini membaca ayat tertentu ya, sekian ayat, misalnya 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah sebelum tidur, bangun tidur membaca sekian ayat terakhir dari surah Ali Imran misalnya. Nah, itu dihitungnya dari mana? Nah, atau hari Jumat minimal membaca 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi. Nah, tahunya dari mana? Ya dari sini. Yang keempat, untuk mengetahui apa yang sunnah dibaca setelah Al-Fatihah. Ya, karena kalau mau mendapatkan pahala kesunatan membaca surah setelah suratul Fatihah dalam sholat, ya, itu minimal 3 ayat pendek kan gitu ya. Illa biqiraati thalathi ayat qisar. Jadi kalau ada orang sholat sunnah, wallin, amin, qaf, Allahu Akbar, itu berarti dia belum mendapatkan kesunahan dari membaca surah setelah Al-Fatihah gitu ya Mbak ya. Nah, jadi kalau mau dapat pahala mau mendapatkan kesunahan membaca surah setelah Al-Fatihah itu minimal 3 ayat pendek atau 1 ayat yang panjang. Itu. Waman yara minhum. Nah, sebagian ulama mewajibkan membaca membaca surah setelah Al-Fatihah gitu ya. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan itu wajib. Nah, berarti kalau masuk ulama yang mengatakan bahwa di situ adalah wajib, maka ya nggak boleh kurang dari 3 ayat pendek atau 1 ayat yang panjang. Dari mana mengetahuinya ya? Dari ilmu fasilah. Kemudian yang kelima, nah untuk mengetahui syarat sahnya khutbah, kalau laki-laki ini ya biasa khutbah itu kan harus di antara rukun khutbah adalah membaca 1 ayat secara sempurna. Nah, bagaimana orang ini bisa mengetahui ayat yang dibaca itu apakah 1 ayat sempurna atau penggalan ayat? Nah, itu dari ilmu fasilah. Yang keenam, tuqafu ma'rifatul waqf fil masnun ala hadil ilmi, untuk mengetahui wakaf sunnah, karena wakaf di akhir ayat itu kan hukumnya sunnah. Nah, gimana taunya? Nah, ya dari ilmu adul ai. Wakaf, fal waqfu ala ru'usil ai itu tadi yang saya jelaskan ya. Oke, nah nanti kalau nggak tahu akhir ayat atau bukan ya berarti belum bisa gitu ya. Itu tadi maksudnya Mbak. Yang ketujuh, i'tibaru hadal fanni fi babil imalah ya. Jadi untuk mengetahui ini besar sekali kemanfaat. Kalau yang lain-lain tadi bisa tahu lah karena mushaf zaman sekarang udah ada penandanya kalau dia itu akhir ayat atau bukan gitu ya. Nah, yang ketujuh ini adalah supaya tahu apakah dia yang termasuk dibaca imalah atau tidak ya. Ini bab imalah karena di antara ulama qiraat itu ada riwayat yang mewajibkan baca imalah pada ru'usul ai, pada akhir ayat di surat-surat tertentu seperti surat Toha, An-Najm, Al-A'la, Asy-Syams, Ad-Duha, Al-Alaq ya. Ini teman-teman sudah belajar itu di bab imalah. Jadi Waris dan Abu Amr membaca taklil pada akhir ayat dari surah-surah tersebut.
Nah, qaulan wahidan, hanya satu pendapat. Tidak ada wajah keduanya, satu wajah saja. Nah, kalau dia si qori ini tidak mengetahui ru'usul ai indal madanil awal dan al-basri al-madani, ya wariskan al-madani. Nah, kalau Abu Amr al-Basri, maka dia nggak tahu. Nah, berarti mana yang dibaca taklil oleh waris? Ya, mana yang dibaca taklil bittifaq dengan satu wajah, mana yang dibaca taklil bil khilaf yang dua wajah, boleh taklil, boleh al-fatah, itu maksudnya. Nah, demikian juga pada permasalahan qiraahnya Abu Amr. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan. Berikutnya adalah ulama ul adat. Ya, siapa hum sab'atun alal jumhur, ya. Alal masyhur, itu yang masyhur ada 7. Al-Madanil awal, Al-Madanil akhir, Al-Makki, Al-Basri, Ad-Dimashqi, Al-Himsi, Al-Kufi. Nah, nanti akan diterangkan satu-satu. Siapa itu Al-Madanil awal? Nah, Al-Madanil awal adalah hitungan yang diriwayatkan oleh Imam Nafi' dari dua gurunya, yaitu dari Abu Ja'far Yazid ibnul Qa'qa' dan Syaibah bin Nasah. Nah, wahada huwa, inilah yang diriwayatkan oleh Ahlul Kufah an Ahlil Madinah. Jadi nanti kalau misalnya Ahlul Kufah an Ahlil Madinah tanpa menentukan Al-Kufi anil Madani, tapi tidak disebut anil Madanil Ula atau anil Madanil akhir, Madanil awal atau Madanil akhir, maka yang dimaksud adalah Al-Madanil awal. Ya, bimakna, ya, artinya ya jika Al-Kufiyun meriwayatkan hitungan dari Ahlul Madinah tanpa menyebut apakah dia Madani awal atau Madani akhir, maka maksudnya adalah Madani awal. Madani awal yaitu yang diriwayatkan, kalau Madani awal berarti Nafi' dari Abu Ja'far dan Syaibah. Warawa Ahlul Basra ada dalil. Oke, yang meriwayatkan dari Madani al-awwal, ya, yang pertama adalah Ahlul Kufah atau Al-Kufiyun. Ahlul Basra juga, yang kedua ini Ahlul Basra. Ya, Al-Basriyun atau Ahlul Basra juga meriwayatkan hitungan ayat dari Madani awal, yaitu berarti dari waris. Kalau Ahlul Basra itu dari waris. Kalau Ahlul Al-Kufiyun langsung dari Nafi, gitu ya. Waris, Nafi, ke guru ke atasnya sama, Abu Ja'far dan Syaibah. Walhasil, nah keunikannya apa atau sistematika atau metodologi Syekh Abdul Fattah Qodhi ini setiap menjelaskan, setelah beliau jelaskan panjang lebar, ketika akan masuk pada bab baru selalu beliau berikan konklusi atau kesimpulan. Walhasil, kesimpulannya bahwa cuci bahwa Madani awal adalah yang diriwayatkan oleh Nafi' dari dua gurunya, yaitu Abu Ja'far dan Syaibah. Tetapi ulama Ahlul Kufah dan Ahlul Basrah berbeda di dalam meriwayatkannya. Anil Madaniyin. Ya. Fa'amma Ahlul Kufah, kalau Ahlul Kufah itu anil Madaniya ini, maaf ya Mbak, dari Madani kan dua, Madani awal dan Madani akhir. Kalau Ahlul Kufah meriwayatkan dari Ahlul Madinah tanpa menyebut Madani awal atau Madani akhir. Ya. Kalau Ahlul Basrah, warawahu Ahlul Basrah meriwayatkannya dari Waris, Nafi' an Syaihihi, Abu Ja'far dan Syaibah. Nah, jumlahnya
Wa adadu ayil Quran, jumlah keseluruhan ayat Al-Quran dalam riwayat Al-Kufi dari Ahlul Madinah adalah 6.217. Wa fi riwayati Ahlul Basrah, tapi kalau dalam riwayatnya Ahlul Basrah dari Warsh itu jumlahnya 6.214. Walladzi i'tamadahu al-Imam Asy-Syatibi, ya, yang dipegang, yang diikuti oleh Imam Asy-Syatibi adalah riwayatnya Ahlul Kufah. Nah, demikian pula Imam Abu Amr Ad-Dani, ya sama, mengikuti Ahlul Kufah. Oke, saya jelaskan nanti setelah selesai ya. Saya baca dulu. Itu tadi Al-Madani Al-Awwal. Lalu kemudian Al-Madani Al-Akhir, yaitu yang diriwayatkan, hitungan yang diriwayatkan oleh Ismail bin Ja'far dari Yazid dan Syaibah dengan perantaraan Sulaiman bin Jammas. Kok begitu? Sulaimannya di mana berarti? Oh, di sini, sini. Dengan demikian, Al-Madanil Akhir adalah yang diriwayatkan, hitungan yang diriwayatkan dari Ismail bin Ja'far, dari Sulaiman bin Jammas, dari Syaibah dan Yazid. Dengan jumlah 6.214. Itu ya, saya ulangi lagi. Jadi kalau Madani awal yang dijadikan pegangan oleh Asy-Syatibi dan Ahlul Kufah adalah yang 6.217. Kalau Madani akhir 6.214. Lalu Al-Makki, Al-Adadul Makki. Nah, Al-Makki adalah hitungan yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dani dengan sanadnya kepada Abdullah bin Katsir Al-Qori, ya, Ibnu Katsir. Ya. Jadi ini dinisbatkan kepada Ibnu Katsir dari Mujahid bin Jabir, dari Ibnu Abbas, dari Ubay bin Ka'ab an Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jumlah 6.210. Mohon maaf sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berikutnya adalah hitungan Al-Basri, yaitu yang diriwayatkan oleh Atha bin Yasar dan Asim Al-Jahdari, yang wahwa ma yunsabu ba'du ila Ayyub bin Al-Mutawakkil, ya. Nanti dinisbatkan setelahnya kepada Ayyub bin Al-Mutawakkil dengan jumlah 6.204. Kemudian Al-Adadud Dimashqi. Nah, Dimashqi adalah yang diriwayatkan oleh Yahya Az-Zimari dari Abdullah bin Amir Al-Yahsobi Ibnu Amir dari Abu Darda, dan bilangan ini dinisbatkan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan jumlahnya 6.227 atau ada yang mengatakan 6.226. Berikutnya adalah Al-Adadul Himsi. Hitungan dari Al-Himsi, yaitu yang disandarkan kepada Syuraih bin Yazid Al-Himsi Al-Hadrami dengan jumlah 6.232 ayat. Oke, istirahat dulu. Enggak langsung ke Sayyidina Ali ya, jadi ada nanti nama-nama itu ya. Nah,
Wahadal adat, inilah yang kemudian terkenal dengan sebutan al-adadul kufi, hitungan al-kufi. Nah, fayakunu li ahlil kufah, berarti adadul kufah itu ada dua. Ya. Yang pertama yang diriwayatkan dari ahlul Madinah, yaitu berarti al-madanil awal yang sudah dijelaskan tadi. Nah, yang kedua adalah yang diriwayatkan oleh Hamzah dan Sufyan yang baru saja kita bahas. Walhasil, kesimpulannya bahwa yang diriwayatkan hitungan dari ahlul Kufah mauqufan ala ahlil Madinah, ya. Kalau disebut ahlul Kufah dari ahlul Madinah, berarti nanti hitungannya adalah al-madani al-awwal. Ya. Tapi kalau wa mayur wa anhum mausulan ila Ali bin Abi Thalib, tapi kalau hitungan ahlul Kufah yang disandarkan, disambungkan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an, nah maka itu beda lagi, yaitu yang berjumlah 6.236. Tuh. Nah, jadi kalau kita tadi sudah disebutkan ya sebelum saya masuk ke Al-Kufi. Jadi jumlah ayat Al-Quran yang disepakati di dalam Ulumul Quran sudah dijelaskan bahwa yang disepakati adalah 6.200. Nah, lebihnya, nah itu memang terjadi perbedaan tadi. Ya, kenapa berbeda? Bukan ada jumlah ayatnya yang terbuang atau ada tambahan, tetapi lebih itu adalah karena perbedaan dalam cara menentukan akhir ayat. Ya, apakah satu lafaz itu dihitung sebagai akhir ayat atau tidak, gitu ya, sehingga kemudian hitungannya pun menjadi berbeda. Demikian. Oke, coba kita lihat di ini ya, mushaf Madinah. Nah, di bagian akhirnya ini kan ada penjelasan. Ini penjelasan dobetnya ya. Sebentar saja. Oke. Nah, wa qadi'tu mida. Oke, sebentar. Nah, waktu biat, jadi mushaf Madinah ya Abdul Ainnya mengikuti torik atau mengikuti hitungan Al-Kufiyun ya yang berujung kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Hubaib As-Sulami, an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dengan jumlah 6.236. Nah, kemudian rujukannya kalau di Mushaf Madinah ini adalah kembali kepada kitab Al-Bayan karya Abu Amr Ad-Dani, Nadhimatuz Zuhar. Ya. Kemudian Nadhimatuz Zuhar Asy-Syatibi dan syarahnya ya karya Abu Aid Ridwan Al-Mukhallilati dan Syekh Abdul Fattah Al-Qadi ya masuk juga di sini. Kemudian juga Tahqiqul Bayan
Syekh Muhammad Al-Mutawalli dan kitab-kitab lain yang menjelaskan tentang ilmu fasilah. Itu. Oke. Nah, bagian berikutnya ini wa'lam annani idza atlaqtu fin nazmi, ini adalah apa namanya ya? Metodologi dalam membaca kitab ini. Jadi kalau Syekh Abdul Fattah Al-Qadi menyebut Al-Madani, nah, Al-Madani inna mau diakada, ya, jadi misalnya tempat ini ya'udduhu Al-Madani. Nah, misalnya sebut Al-Madani saja. Dihitung oleh Al-Madani. Terus Al-Himsi bagaimana, Al-Kufi bagaimana, enggak disebutkan. Ya, berarti Al-Bakun enggak menghitung, gitu ya. Tapi kalau sebentar, kalau Al-Madani tidak disebut Madani awal atau Madani akhir, maka yang dimaksud adalah kedua-duanya, Madani awal dan Madani akhir. Kalau ada disebut kata Al-Hijazi, berarti yang dimaksud adalah Madani awal, Madani akhir, dan Al-Makki, Hijaz. Kalau ada kata Asyami, maka yang dimaksud adalah Ad-Dimashqi dan Al-Himsi. Ya, Asyami, disingkat Asyami. Dan kalau yang disebut adalah Al-Iraqi, maka yang dimaksud adalah Al-Basri dan Al-Kufi. Wa idza dzakartu. Oke, itu tentang nama ya. Jadi kalau Al-Madani saja berarti dua-duanya, Al-Madani awal dan akhir. Kalau Al-Hijazi berarti Madani awal, Madani akhir, dan Makki. Lalu kalau Asyami adalah Ad-Dimashqi dan Al-Himsi. Kemudian kalau Al-Iraqi adalah Al-Basri dan Al-Kufi. Itu kata kunci ya. Nah, yang berikutnya adalah wa idza dzakartu anna fulanan ya'uddu maudi'a kadza. Ya, berarti misalnya nanti ada kata yang disebut kok Al-Kufi saja. Nah, ya'uddu Al-Kufi menghitung. Nah, yang lain berarti yang lain yang tidak disebut adalah tidak menghitung. Atau sebaliknya. Nah, inna fulanan yaskutu maudi'a kadza. Nah, pakai kata yaskutu ya. Berarti fulan ini tidak menghitung, berarti yang lain menghitung. Gitu ya, diambil yang sedikit gitu, Mbak. Seperti kalau khilafiyah di dalam ilmu qiraat itu. Nah, misalnya Al-Kufi menghitung, nah berarti Al-Bakun tidak menghitung. Lalu Al-Himsi tidak menghitung, nah berarti Al-Bakun menghitung. Begitu dibolak-balik saja. Oke, sekarang kita lihat dulu contohnya ya. Contoh. Wal kufi makin ya'uddul basmalah siwa huma ula alaihim uddalah. Oke, ini kalau baca gini dari mana ini? Nah. Wal khulasoh nih biasanya itu di terakhirnya itu mesti nanti ada kata wal khulasoh atau wal hasil ya. Wal khulasoh saya enggak hitung semua apa enggak baca semua ya. Ini cepat gitu. Kalau dulu kalau ngajar juga gitu saya langsung loncat ke wal khulasoh. Jadi ringkasnya bahwa ulama yang menghitung basmalah adalah Al-Kufi dan Al-Makki. Ya. Tapi kalau beliau berdua ini karena sudah menghitung basmalah sebagai ayat, beliau berdua ini tidak menghitung alaihim yang pertama sebagai ayat. Dan sebaliknya, waman ya'uddu alaihim. Nah, kalau yang menghitung alaihim sebagai ayat, maka basmalahnya tidak dihitung gitu. Nah, teman-teman kalau mau baca sini juga sebenarnya ringan kalimatnya ya. Ya, di sini saya menjelaskan titik perbedaan pada surah Al-Fatihah itu hanya di 2 tempat saja. Jadi nggak usah bayangin hitung ayat satu-satu, enggak. Ini yang dibahas yang ada hilafiyahnya saja. Ya.
surah Al-Fatihah yang ada 7 ayat, perbedaannya hanya 2. Ya, perbedaannya terletak pada 2 tempat, yaitu basmalah dan alaihim yang pertama. Al-Kufi dan Al-Makki menghitung basmalah. Berarti ulama yang lain tidak menghitung. Itu ya. Siapa yang ulama lainnya? Ya berarti Madani awal, Madani akhir, Al-Basri, dan Asyami. Asyami siapa tadi? Al-Himsi dan Ad-Dimashqi. Nah, wa anna siwahuma, ya, selain Al-Kufi dan Al-Makki, menghitung alaihim yang pertama sebagai ayat. Ya, dari siratal ladzina an'amta alaihim. Oke, ini gini saja. Kita lihat di prakteknya itu gini, Mbak. Sebentar ya. Mana ini caranya? Keluar dulu. Jadi sebentar. Shh. Jadi misalnya tadi ya, lafadznya di sini. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi misalnya di sini surah Al-Fatihah. Nah, kita di sini lafadznya. Aduh. Maaf saya pakai ini dulu ya, bahasa Arab biar cepat. Nah, tadi basmalah ya. Kita bisa ngambil di sini saja. Sini saya singkat saja ya. Madani awal. Ya. Madani awal, kemudian Madani akhir. Nah, misalnya di sini. Lalu apa tadi urutannya, Mbak? Habis Makki, ya. Al-Makki, kemudian setelah Al-Makki ada siapa tadi? Al-Kufi, ya, Al-Kufi, Al-Basri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, saya kelebihan ini. Al-Basri, kemudian Ad-Dimashqi, dan Al-Himsi ya. Nah di sini tadi yang menghitung basmalah siapa? Al-Kufi dan Ad-Dimashqi, Al-Kufi dan Al-Makki ya. Sekarang kita checklist. Aja ya. Nah, sama sini ya. Oke. Nah, yang lain kan tidak menghitung. Ya, berarti nah kita kasih. Nah,
Nah, lalu perbedaan yang kedua adalah pada alaihim ya. Alaihim yang pertama. Siratal ladzina an'amta alaihim. Muncul ya, biasanya muncul ini. Oh ini. Tidak ditemukan. Biasanya bisa. Bentar. Sini aja berarti ya. Nah, ini nih. Nah, kita pilih supaya enggak ini di sini ya. Nah, ditaruh di sini. Oke. Nah, lalu kalau ini karena yang tidak menghitung tadi, kalau basmalah enggak dihitung berarti an'amta alaihim dihitung. Nah, kita kasih ini ya. Checklist. Nah, ya seperti ini ya teman-teman, nanti hitungannya begitu. Jadi ketika surah Al-Fatihah itu memang kalau jumlahnya disepakati ya, bahwa jumlahnya itu ada 7. Nah, jumlahnya ada 7. Tetapi cara menghitungnya berbeda. Nah, maka kalau kita lihat nanti misalnya kalau teman-teman coba cek, buka Quran Wares atau Quran Kolun, nah itu mesti nomor satunya adanya di Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahnya tidak diberikan angka. Ya, begitu. Oke. Nah, kalau dari kitab apa tadi? Nafaisul Bayan itu kan bentuknya nadom ya. Jadi kita harus membaca gitu ya ke bawah. Ganti enggak Mbak ininya Mbak layarnya? Enggak ya? Harus keluar dulu. Masih layar Word, Bu. Nah, kalau ini kan kita dari nadom ya. Jadi nanti teman-teman nyari biasanya yang paling gampang itu di sini di paling akhir gitu ya. Ini surah Al-Baqarah yang segitu panjangnya aja ya, cuman berapa halaman ini? 3 halaman kayaknya deh. Nah, sampai sini udah selesai. Nah, ini surah Ali Imran sudah. Ini terakhirnya. Nah, ini Tatimmatun. Nah, surah Al-Baqarah kesimpulannya ada di sini.
Ya, jadi dari penjelasan tadi dapat diketahui bahwa titik-titik perbedaannya itu dalam surah Al-Baqarah ada 11. Dari 280 sekian ayat, nah itu ada 11 saja perbedaannya. Hanya kalau di kitab ini tidak disebutkan berapa total ayat dalam surah ini gitu ya. Nah, kalau mau tahu totalnya, ini di kitab ini Fununul Afnan, nanti saya share ya. Nah, di sini Hasan. Iya. Nah, di sini ada keterangannya. Nah, Fatihatul Kitab, surah Al-Fatihah, jumlahnya 7 ayat, bila khilafin fi jumlatiha, itu ya. Tidak ada hilaf dalam jumlahnya. Pasti ngerti lah artinya. Waktu lifa. Nah, tapi yang berbeda adalah pada 2 ayat. Ya. Fa'addal kufiyun, al-makkiyun, ya, al-kufi dan al-makki, dan sekelompok dari sahabat dan tabi'in menghitung bismillah sebagai ayat, wataroku dan tidak menghitung an'amta alaihim sebagai ayat. Wa'adda syamiyun wal basriyun, ya. Sedangkan asyami, siapa tadi asyami? Al-Himsi dan Ad-Dimashqi serta Al-Basri yaitu Al-Kufi. Kok ke situ ya? Oh, Al-Basri saja, sorry. Al-Iraqi nanti Al-Basri. Nah, itu menghitung an'amta alaihim sebagai ayat. Nah, itu ya. Nah, kemudian itu juga nanti masuk di surah Al-Baqarah. Nah, surah Al-Baqarah ini ada jumlahnya. Nah, itu ada berapa? 285 dalam hitungan Asyami, Al-Makki dan Al-Madani. Kalau menurut hitungan Al-Kufi ada berapa? 6, berarti 286. Kemudian dalam hitungannya Al-Basri ada 287. Maksudnya gitu. Nah, perbedaannya ada di 11 tempat. Nah, ini. Tuh. Alif lam mim. Marodo walahum adabun alim. Itu ya, muslihun. 3. Ini, dan terus ya, otakuni ya ulil albab. Nah, gitu. Nah, kembali ini supaya enggak jadi apa namanya ya, teori saja. Yang belum maju ini ada berapa kelompok ya? 5 ya, Mbak? Atau 6? Taruh. Lima, Ibu. Hitungnya kalau nggak salah dari surah Al-Baqarah ya? Benar nggak? Gimana, Bu? Tugas menghitung ayatnya dari surah apa aja itu? Bentar. Apa di... Coba saya buka di sini dulu ya. Itu aja ya. Nanti berarti minggu depan, nanti saya lihat lagi deh suratnya. Yang belum, pokoknya semua yang tugas Adul Ai, yang belum maju, nah itu disesuaikan dengan surahnya, membuat tabel seperti yang saya buat tadi, Mbak. Anda pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, jadi nanti lafadznya seperti tadi ya. Ini saya ini dulu deh. Saya keluar dulu. Oke. Jadi nanti yang dipresentasikan perbedaannya di mana saja gitu. Buka dulu lagi ya.
Mana tadi ya? Ya, sebentar ini. Sudah tampil ya? Yang tadi. Yang surah Al-Fatihah. Ya, basmalah. An'amta 'alaihim. Nah, jadi teman-teman cukup membuat ini aja. Buat saja tabelnya. Nah, nanti dijelaskan. Misalnya surah Al-Baqarah. Ya, buat saja lah dulu nanti seperti ini, enggak apa-apa. Nanti sambil kita bahas bersama itu ya. Nanti saya yang menjelaskan seperti biasa. Nah, kalau mau tahu jumlahnya kan tadi sudah di kitab Fununul Afnan ya. Nanti halamannya halaman berapa nanti saya share mulai halaman sekian sampai kitabnya agak besar 500-an halaman. Tapi yang menjelaskan Adul Ai enggak banyak kok. Dari halaman 270-an itu sampai berapa gitu ya. Nah, nanti teman-teman buat itu dulu yang ini saya nggak ngomong yang tugas buat yang semuanya. Untuk yang belum maju saja dulu. Sesuaikan dengan pembagian surahnya ya. Nanti dilihat lagi kemarin pembagian surahnya seperti nanti dicari di sini, Mbak. Karena di sini ada nanti surah ini apa ini? Nah, ini sudah Al-Maidah. Nah, kan ini kan suratu Ali Imran. Nanti teman-teman cari saja. Itu. Nah, ditulis lafadznya yang menjadi hilaf itu. Nah, keluar lagi deh. Karena nggak bisa ganti-ganti ya. Nah, nanti dibuat seperti ini, pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa di sini nomor, terus lafadznya apa, madani awal, madani akhir, al-makki, kufi, kayak gitu Mbak, buat aja seperti ini. Nah, nanti tulis lafadznya apa gitu ya. Paham maksudnya? Ya, paham Bu. Jadi saya harapkan yang belum maju itu minggu depan sudah siap ya membuatnya. Jadi minggu depan gimana Bu? Iya, presentasi kotak-kotak, presentasi tabel perbedaannya itu ya. Ya nanti kita bahas sedapatnya berapa gitu. Tapi artinya karena pasti nggak lama Mbak, pasti nggak lama. Paling kita akan koreksi terus nanti ganti yang berikutnya kan gitu. Nah kalau semuanya sudah siap kan enak. Nah karena kita tinggal beberapa lagi kan. Hari ini pertemuan keberapa? Ke-12. Nah 12. Berarti paling tinggal berapa? 2 apa 3 lagi? 2 ya. Satunya nanti UAS Bu nanti. 15. Ya. Kita terakhir tanggal berapa sih, Mbak? Kalau di situ tuh 16 April ya. Kalau enggak 2 ya 3 lagi. Jadi Bu nanti minggu depan 5 kelompok ya Bu yang ngerjain ini. Ya, semuanya harus sudah ngerjain. Karena nanti sekalian persiapan untuk tugas yang individu untuk UAS-nya itu. Nah, nanti saya kalau ada contohnya teman-teman sudah buat, kekurangannya apa? Lah nanti tinggal kita kita tambahkan gitu ya. Nah, kalau tugas UTS-nya kemarin kan sudah, kemudian nanti akan saya lihat juga dari kelengkapan tugas-tugas yang dikirimkan. Nah,
Untuk yang individu yang selain yang pemakalah, selain yang mau presentasi, selain bertugas, minggu depan ya resume hari ini saja. Baik, Bu. Oke. Itu ya teman-teman, kalau ada yang kurang paham, nggak apa-apa, silahkan bisa ditanyakan di grup, nggak apa-apa. Saya kira untuk sementara hari ini kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan bermanfaat, barokah. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Sama pamit dulu ya. Ibu.